Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin wa ja'alahu nuran wa hidayatan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Nurul Aman, Bapak Ustaz Haji Nagiri, beserta para pengurus, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya malam hari ini? Baik? Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini Allah anugerahkan usia yang penuh barokah, kesehatan yang paripurna, keimanan yang kokoh, rezeki yang barokah, anak keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada orang yang haus kemudian disuguhkan minuman, nikmat nggak Pak? Nikmat. Nah, ini contohnya. Nah, hadirin, ini untuk fisik, untuk jiwa. Sesungguhnya hidangan yang besar untuk akal itu adalah bertambahnya ilmu Allah untuk kita. Itu semua kelezatan. Bahkan para ulama mengatakan ilmu itu cahaya. Bapak Ibu, kalau di rumah kita padam lampunya, kita senang sedih kira-kira? Oh, bilang senang. Senang sedih? Sedih ya kan? Ya sedih sedikit, yang lain harus kembali ya. Sedih kan? Tapi ketika lampu menyala, semuanya bilang apa? Alhamdulillah. Coba bayangkan kalau lampunya itu padam saat hajatan, Pak, gimana coba? Bingung kan? Bingung. Tapi pas nyala, alhamdulillah ya Allah. Itulah hidup.
Hidup tanpa ilmu seperti kehidupan tanpa ilmu, seperti kehidupan tanpa ilmu. Maka orang-orang yang berusaha menambah ilmu dalam kehidupannya, dia sedang bertumbuh dalam kebaikan. Ya, kita sedang tumbuh dalam kebaikan, tumbuh dalam kebahagiaan dan tumbuh dalam kebaikan. Alangkah bahagianya hadirin saat kita ingat bahwa hidup kita ini akan terus berjalan mendekati titik kematian. Alangkah indahnya hidup seseorang jika semakin dekat dengan kematiannya, dia semakin banyak bertumbuh dalam kebaikan. Itu sebuah kenikmatan dan kebahagiaan. Hadirin, izinkan kami walaupun telat yang sudah lewat bersama ini mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan ibadah kita sepanjang Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalia itu menjadi pena penerang bagi kita untuk menapaki jalan kebaikan sampai Ramadan yang akan datang. Amin. Dan mohon maaf lahir dan batin ya, insyaallah. Biasanya kalau harus pas lebaran bajunya baru-baru semua ya ini. Baik, kita sampai di Quran surat Al-Hijr. Ya, surat Al-Hijr itu surat yang ke-15. Tema sentral dari Quran surat Al-Hijr ini adalah penjagaan Allah bagi pembela kebenaran. Jadi hadirin, siapapun yang benar pasti dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penjagaan Al-Quran terhadap apa hadirin? Masih ingat ini? ILBRI. Apa hadirin? ILBRI. Jadi I-nya itu Allah melakukan penjagaan terhadap apa? Pertama Quran dijaga. I-nya Quran dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang menjaganya. R-nya langit dijaga oleh Allah. Langit dijaga agar tidak terkoyak, sebab kalau terkoyak triliunan bintang-bintang itu akan jatuh dan selesailah kehidupan ini. Masya Allah. Lalu apa B-nya? Bumi pun dijaga, sebab kalau bumi tidak taat kepada Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, bergoncang bumi, hancur seluruh kehidupan yang ada di muka bumi ini. Tapi karena bumi dijaga untuk tetap taat kepada Allah, maka indahnya kehidupan ini. Jadi Al-Quran dijaga, langit dijaga, B-nya apa tadi? Bumi dijaga, R-nya rizki kita pun dijaga, Pak. Enggak ada di antara kita rizkinya yang tertukar. Jangan pernah iri dengan harta orang lain, karena Allah yang menatanya. Allah tahu yang terbaik untuk kita, Pak. Ya, sebagaimana ibu tahu yang terbaik untuk anak-anaknya, betul tidak? Kalau anaknya SD, kira-kira dikasih uang 100.000 nggak? Enggak kan? Kenapa enggak, Pak? Nggak pantas, betul tidak? Tapi kalau anaknya yang kuliah, uang sakunya berapa, Pak? 2.000, nggak pantas, ya kan? Pasti minimalnya 50.000, betul tidak? 100.000, kenapa? Pantas ya. Apalagi dia bilang, Pak, fotokopian, nanti diskusi kelompok, gak pulang, ya udah nak 150. Cocok gak kira-kira? Cocok. Kita aja, ya kan, tahu kebutuhan anak kita. Apalagi Allah sangat tahu tentang kita, Pak. Kalau rezeki kita mungkin pas-pasan, itu menurut Allah yang terbaik. Sebab kalau nanti rezekinya banyak, bisa jadi gak nyapa sama tetangga. Bisa jadi, ya kan, gak akur sama perkeuangan dan seterusnya. Makanya di seluruh keputusan Allah, rezeki pun juga dijaga. I-nya itu insan beriman pun juga dijaga. Masya Allah. Nah, ini kita sudah bahas. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu menyelami indahnya kandungan Quran surat Al-Hijr di ayat-ayat terakhir. Ini nasihat Allah terhadap Rasulullah ketika menyampaikan kebenaran agar tidak goyah dengan cacian dan hinaan.
Maka judul pada malam hari ini saya kasih judul agar istiqomah menyampaikan kebenaran. Sebagaimana Allah membimbing Rasulullah agar tidak goyah ketika menyampaikan kebenaran. Apa judulnya hadirin? Agar istiqomah menyampaikan kebenaran. Ini ada dalam Quran surat Al-Hijr ayat 87 sampai 99. Nah, rumusnya, ini ada rumusnya Pak. Rumus agar kita tidak goyah dalam kebaikan dan kebenaran, ya Pak. Kita ini jujur, ya kan? Sederhana, tiba-tiba dihina, dicaci orang, agar kita tidak kalah dengan cacian itu, hinaan itu. Apa yang harus kita lakukan? Simak penuturannya setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, ada rumusnya. Rumusnya ini dia. Ada program ya Pak. Namanya KJP. Apa KJP itu Pak? Halo, masih bersama saya? Ada yang tahu nggak KJP? Kartu Jakarta Pintar. Ada yang dapatnya? KJP itu kalau di sekolah, tapi di sini bukan itu yang saya maksud. K-nya kekuatan utama. Apakah kekuatan yang bisa membuat seseorang tegar di dalam godaan? Apakah seseorang yang membuat dia kuat melewati kehidupannya? Apakah yang membuat seseorang bisa tetap kuat menyampaikan kebenaran kepada anak dan istrinya? Apapun itu. Nah, ini ada kekuatan. Kayaknya apa ini? Kekuatan utama. Kemudian C-nya jangan takut cacian. C-nya apa ini? Jangan takut cacian. P-nya perbanyak sujud. B-nya apa? Perbanyak sujud. Oke. Inilah 3 nasihat Al-Quran terhadap Rasulullah. Inilah 3 nasihat Rasulullah, nasihat Allah dalam Al-Quran untuk Rasulullah dan bagi orang-orang yang menyampaikan kebenaran agar dia tetap istiqomah menyampaikan itu, agar dia tetap tegar, agar dia tetap kokoh di jalan kebenaran. Sebab hadirin pada akhirnya kita akan kembali kepada Zat yang Maha Benar yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka berusaha untuk terus berada dalam jalan kebenaran adalah sebuah harga yang tidak boleh ditawar-tawar. Hadirin, apa maksudnya tadi? KJP. Nah, masih kata KJP. Tidak tahu singkatannya. K-nya apa kan? Kekuatan. C-nya jangan terlambat. Bukan. Jangan takut cacian. B-nya perbanyak sujud. Hadirin, yang pertama kekuatan utama. Quran surat Al-Hijr ayat ke-87. Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim. Sungguh kami telah berikan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Sungguh kami telah mewahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad sab'an minal mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, wal Qur'anal 'azim, dan Al-Qur'an yang agung. Apa maksudnya ini hadirin? Wahai Nabi, kami telah memberikan kekuatan kepadamu dengan surat Al-Fatihah. Sab'an as-sab'ul mathani itu artinya hadirin 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Apa namanya? Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu disandingkan oleh Allah wal Qur'an al-Azim, seolah sejajar dengan Al-Quran secara keseluruhan. Jadi satu surat yang kita baca dalam Al-Quran yang seolah-olah pahalanya hatam seluruh Al-Quran 30 juz. Surat apa? Pertama ini surat Al-Fatihah. Ini tadi as-sab'ul masani apa? Surat Al-Fatihah. Itulah sebabnya kita mendengar orang sebelum apa? Sebelum berdoa baca dulu surat apa? Al-Fatihah. Apa maksudnya?
dengan wasilah membaca surat Al-Fatihah yang seolah-olah pahalanya seperti membaca 30 juz. Dengan kebaikan ini berharap Allah mengabulkan doa kita. Dan itu ada hadisnya, ada orang yang masuk ke dalam gua tertutup oleh batu, didorong bertiga tidak kuat, tapi satu persatu dia menyebut kebaikannya. Ya Allah, aku punya kebaikan ini, jika kebaikan ini kau terima, tolong geser batu ini ya Allah. Setelah berdoa didorong bergeser dikit Pak. Terus sampai orang yang ketiga akhirnya didorong bisa bergeser dan bisa keluar. Dari sinilah bahwa kebaikan yang kita lakukan itu hari ini bisa mempercepat dikabulkannya doa kita. Oke, halo, masih bersama saya? Iya. Jadi kalau satu surat yang sebanding dengan Al-Quran secara keseluruhan surat apa namanya? Nah, kalau satu surat yang sebanding dengan sepertiga kandungan Al-Quran, jadi harus dibaca 3 kali baru setara dengan Al-Quran surat apa? Al-Ikhlas. Gitu hadirin. Jadi nanti pulang-pulang bapak bilang sama istri, Mama, apa? Kasih hadiah saya. Emang kenapa? Saya bisa menghatamkan Al-Quran dari Maghrib sampai Isya 50 kali. Yang benar aja bisa. Terus ya sudah, besok harinya pulang sudah lah 50 kali. Enggak. Jadi udah harinya teh manis. Apa kira-kira kau bisa? Iya Pak, saya baca nih 50 kali surat Al-Fatihah. Berarti setara dengan buku 50 kali kata membaca. Nah ini dia ayatnya. Nah hadirin, mari kita baca tafsirnya. Ini saya kutip dari tafsir Al-Muqtafa karangan ulama al-Azhar. Walaqad atainaka ya ayyuhan nabi al-amin. Sungguh kami telah memberi wahai Nabi Muhammad yang terpercaya 7 ayat minal Quran, 7 ayat dari Al-Quran. Hiya al-Fatihah. 7 ayat yang dimaksud itu surat Al-Fatihah. Allati tukarriruha fi kulli salatin, di mana engkau membaca surat Al-Fatihah itu dalam setiap salat. Wa fiha ad-dara'atu lana wa kamalu talabil hidayah. Pada surat Al-Fatihah itu ya terdapat doa bagi kami dan kesempurnaan dalam mencari petunjuk. Kemudian ini Pak, jadi surat Al-Fatihah itu di dalamnya ada doa dan kesempurnaan mencari hidayah. Lalu wa a'tainaka al-Qur'an al-'azim kullahu, dan aku juga telah mewahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad Al-Qur'an yang mulia kullahu secara keseluruhan kepadamu. Wa fihi, dan pada Al-Qur'an itu al-hujjatu wal i'jaz. Pada Al-Qur'an itu ada argumentasi kebenaran yang tak tertandingi. Jadi Pak, kebenaran Al-Quran itu i'jaz. I'jaz itu artinya tak ada yang mampu mengalahkan kekuatan argumentasi Al-Quran. Begitu. Itu menjadi tantangan siapapun yang datang untuk menantang kebenaran Al-Quran, pasti pada akhirnya dia akan terkalah. Gitu. Kemudian di samping Al-Quran itu adalah argumentasi kebenaran yang tak tertandingi. Ini yang menarik Pak bagi kita. Fa'anta ya Muhammad bihadzal qawi alladhi yahdaru min as-safha. Wahai Nabi Muhammad, maka engkau dengan Al-Quran ini berarti memiliki kekuatan yang dengan kekuatan itu engkau bisa memaafkan orang yang menyakiti hatimu. Masya Allah. Halo Bu, masih bersama saya Bu? Suka nonton tak orang tua? Enggak ya, alhamdulillah. Bapak-bapak, halo, masih bersama saya ya? Suka nonton tak orang tua? Pak,
Ini maksudnya kekuatan utama itu adalah Al-Quran. Jadi kalau kita dekat dengan Al-Quran, cara kita merasa, cara kita berpikir, cara kita bertindak itu diinspirasi oleh Al-Quran, maka kita akan menjadi orang yang kuat yang menghadapi kehidupan ini. Sampai-sampai Nabi Muhammad dikatakan, engkau dengan Al-Quran ini hadirin menjadi pribadi yang kokoh sehingga engkau mudah memaafkan orang yang menyakiti. Contoh-contoh, contoh adalah kata kita contoh. Nabi itu ketika hijrah ke Taif itu Pak, Taif itu arah tenggara dari kota Makkah sekitar 100 km. Rasulullah datang ke sana untuk berdakwah, bukan untuk cari kerja, didampingi oleh anak angkatnya namanya Zaid bin Harithah. Sesampainya di sana bukan disambut, tetapi disambut, dilempar ke Rasulullah hingga berlumuran darah. Bahkan Kiai Haji Munawwar Khalil dalam kitabnya Kelengkapan Tarikh mengatakan Rasulullah sampai nggak bisa berdiri, sampai berangkat, saking sakitnya itu kan. Lalu penjaga di pengawalnya Zaid bin Harithah juga karena berusaha melindungi Rasulullah dilempar kepalanya hingga bocor. Dua insan mulia itu hadir berlumuran darah ketika hendak menyampaikan kebenaran. Maka ketika Rasulullah terlepas dari pengejaran, lalu menyelinap bersembunyi di kebun anggur, lalu kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah, aku ridho ya Allah, aku ikhlas jika semua ini bukan bentuk murkamu kepada hamba. Maka Allah menjawab, mengutus malaikat Jibril dengan penjaga malaikat umum, temui Muhammad. Lalu ketika ditemui, maka malaikat gunung itu berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, izinkan aku mengangkat seluruh gunung-gunung yang ada di Taif dan di kota Makkah ini untuk aku gunakan membumi hanguskan orang-orang yang telah melukai dan telah membuatnya menderita. Jika tawaran ini Pak diberikan kepada kita, jawaban kita apa coba? Jawabannya cuma iya atau beresin? Apa kira-kira Pak? Lanjutkan. Lanjutkan. Masya Allah, ya kan? Habiskan. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Ojo ngomong, malaikat ojo ngomong. Sesekong, ya kan? Lalu kemudian Nabi Muhammad mengangkat tangannya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, umatku memperlakukan aku seperti itu ya Allah, lantaran mereka belum mendapatkan hidayah dari Engkau ya Allah. Masya Allah. Kira-kira hadirin Nabi Muhammad pribadinya rapuh atau kokoh? Kokoh. Kokoh dengan apa? Gitu. Sering-seringlah membaca Al-Quran, maka jiwa yang kokoh akan terbit saat-saat kita dalam kesulitan dan kesulitan. Mungkin secara logika kita tahu marah-marah itu nggak bagus, ya kan? Tapi apa? Terkadang kita cepat marah hanya karena persoalan sedikit. Tetapi kenapa kita seringkali ketika bertemu dengan sesuatu yang semestinya marah kita jadi tenang? Pertanyaan saya, siapakah yang mengendalikan ketenangan itu? Jawab. Kenapa Allah kendalikan? Karena dalam hati kita cahaya Al-Quran telah Allah letakkan di jiwa. Itu yang membuat kita kuat. Kenapa ya saya bisa kuat? Ada saya bisa marah. Mungkin ada satu surat yang kita baca yang cahaya Allah jadikan penerang di jiwa kita. Lah itu sebabnya di sini ingat Pak, pada ayat ini disebutkan surat Al-Fatihah dan Al-Quran secara keseluruhan. Dan surat Al-Fatihah kita baca dalam surat kita. Tanpa sadar kita telah meletakkan cahaya di jiwa kita. Cahaya surat Al-Fatihah, di mana cahaya ini disuki setara dengan Al-Quran secara keseluruhan. Masya Allah. Begitulah Allah menjaga kita agar kita tetap kuat. Subuh-subuh tiap hari baca Quran dan berusaha untuk memahami kalimat. Itulah rahasianya kita berusaha hadirin di setiap pekan pertama dan pekan ketiga mengkaji Al-Quran secara utuh, mulai dari surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah dan seterusnya sampai surat Al-Hijr.
Surat Al-Hijr itu tema sentralnya penjagaan Allah bagi hambanya yang berada dalam kebenaran. Selanjutnya ini kekuatan Nabi. Selanjutnya Allah berfirman tentang kekuatan itu, la tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wahfid janahaka lil mu'minin. Ayat yang ke-88-nya. Ini ditafsirkan dalam tafsir Al-Muntakhab, la tandur ayyuhar rasul nadrata tamannin wa rughbatin ila ma a'tainahu min muta'id dunya asnafan min al-kuffar wal musyrikin wal yahud wal nasara wal majus. Ini ayat ini hadirin, kadang-kadang kita begini, melihat orang walaupun kita taat curang dulu, kok bahagia ya gitu, kayak luar biasa. Misalnya saya udah sholat, bolak-balik, udah jujur, bolak-balik, ya Allah kita pernah masuk lunas misalnya. Jadi Pak, melihat orang itu jangan hanya dari sisi penampilannya, apalagi dari sisi sosmednya. Kan kita tidak tahu apa yang terjadi di hatinya. Betul betul. Ya kan? Kita seringkali melihat orang itu bawa pantang, ya kan? Terus pakai mobil, Pajero lagi, baru beli. Keren nih orang, kayaknya bahagia. Pulang ke rumahnya, dimarahin dulu sama ini. Kan nggak tahu. Ada kan kita kayak gitu, Bang? Masya Allah. Ya kan? Mau Ustaz juga, udah agak banget kalau nggak tahu kalau pulang ke rumahnya dimarahin ininya. Udah cium juga, tahu. Pokoknya Ustaz tahu gimana kali. Jadi hadirin, jangan lihat orang dari tampilannya saja. Hadirin, kebahagiaan dan ketenangan itu Allah letakkan di hati. Maka di sini Rasulullah menegur, Allah meluruskan pandangan Rasulullah. La tandur ayyuhar rasul, jangan kau lihat, jangan kau memandang nadrata tamannin wa rughbatin ila ma a'tainahu min mut'id dunya asnafan min al-kuffar. Janganlah kau memandang dengan pandangan yang penuh pengharapan dan hasrat akan kenikmatan dunia yang telah kami berikan kepada orang-orang yang ingat akan kebenaran. Jangan. Artinya Allah, ada orang yang tidak beriman tapi kehidupannya kaya. Jangan kau terpandai dan persona dengan itu. Lalu dilanjutkan oleh Allah apa? Dalam tafsirnya dikatakan, fa innahu mustasghirun bin nisbati lima utiyatahu min kamalil ittisal binan al-Qur'an al-Qadim. Wahai Nabi, kekayaan yang seperti itu sangat kecil jika dibandingkan dengan hatimu yang terus tersambung denganmu dalam perkataan Al-Quran. Masya Allah. Pak, ini Al-Quran yang bilang, jika kita nih hatinya tersambung dengan Allah lewat perantaraan Al-Quran, maka Al-Quran memberikan ketenangan dan kenikmatan dalam setiap jengkal kehidupan kita. Itu nikmat yang agung. Masya Allah. Pak, apalagi yang mencukupkan hati menyambung dengan Allah lewat perantaraan Al-Quran. Ya Allah, melihat orang kita bahagia membantunya. Kenapa Bapak membantunya? Karena sesungguhnya tangan ini bisa bergerak, Allah yang merawat sendi-sendi. Allah pun yang merawat setiap sel-sel darahnya. Aku tak mungkin bisa menggerakkan tangan ini jika Allah tidak menjamkan kekuatan untuk membuat jantungku bergerak. Rizki ini pun Allah yang menitipkan kepada. Bagaimana mungkin aku tidak peduli terhadap hamba-hamba Allah yang tidak bertujuan. Aku bahagia bisa membantu karena Allah, walaupun tidak dilihat oleh kamera. Oke, maksudnya ya, kalau walaupun tidak ada sosok kamera, dia tetap berada Allah Subhanahu. Bapak Ibu, ada nggak orang kayak gitu? Ada nggak? Bukan orangnya ada di sini semuanya. Masya Allah. Hadirin, di antara kebahagiaan hidup yang Allah titipkan kepada diri kita, ketika kita bahagia bisa membantu orang lain karena Allah. Itu tuh bahagia bisa mendoakan orang lain.
Bahkan bahagia bisa mendoakan orang yang nyakitin hati kita sebagaimana Rasulullah mendoakan penduduk Taif. Itulah kekuatan Al-Quran. Halo, Bapak Ibu, pernah nggak mendoain bapak-bapak dulu bapak-bapak istrinya ngambek, ya, marah besar. Tiba-tiba bapak dan masuk ke kamar lalu mendoakan ini yang ngambek, ada nggak? Bapak Ibu yang jawab ada. Masya Allah. Ini yang mati ini, ya Allah, susah banget doainnya. Nabi akhirnya mendoain orang yang nyakitin hati, fisiknya berumur darah. Halo, Pak, latihan. Ngedoain diri bukan hanya saat ngasih makanan yang nikmat. Ngedoain diri bukan saat ketika dia membagikan kita. Enggak, Pak. Justru saat dia menyebalkan kita, lalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau yang telah menjodohkan aku dengan dia. Berikan kekuatan aku, ya Allah, untuk menghadapi kekurangannya. Tolong timbulkan perasaan baik kepadanya, ya Allah, agar kejelekannya berubah menjadi baik, ya Allah. Engkau yang menggerakkan diri. Halo Pak, pernah nggak Bapak yang begitu begini? Hei mati, saya tabok nih. Pernah nggak ada seperti itu? Oh banyak. Bu, pernah nggak doain lagi ini? Ya. Halo, laki, Mama, kemana sih? Kak saya ngomong dibentak-bentak. Lalu ibu masuk ke kamar, ya Allah, sungguh aku mencintai suami hamba, ya Allah. Tolong rawat cinta ini, ya Allah, walaupun dia marah kepada saya. Ya Allah, hubungkan perasaan peduli kepada suami ini, ya Allah, agar dia jangan marah-marah dulu sebelum bertanya kepada saya, ya Allah. Ibu, pernah ada ini? Sampai menetes dan bertanya, kakak Ustaz, sebel saya. Nah, hadirin, berarti jiwa kita masih rapuh, Pak. Al-Quran jawabannya kekuatan kita. Baik, itu nasihat pertama Al-Quran untuk Rasulullah dan orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Kemudian C-nya apa? Jangan takut cacian. Ini kata Rasul, kata Allah dalam Al-Quran ayat 94. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Fajhar bi da'watil haqq wa la taltafit ila ma yaf'aluhu al-musyrikuna wa yaquluna. Ini dalam tafsir Al-Muntaqab. Wahai Nabi, sampaikanlah kebenaran al-Islam ini dengan terang-terangan, dan jangan kau hiraukan apa yang dilakukan dan diucapkan orang-orang yang tidak beriman berupa intimidasi dari mereka. Jangan hiraukan. Artinya apa, Pak? Nabi saja Pak dicaci, Pak. Nabi akhlaknya soleh, hatinya nyambung dengan Allah, wajahnya ganteng, hidungnya mancung keluar, kulitnya putih, nggak burem. Halo, masih bersama saya? Pas saya bilang ini kenapa ya? Hadirin, kurang apa Pak? Fisiknya ganteng, akhlaknya mulia, masih dicaci nggak Pak? Masih nggak dicaci sama orang musyrik Arab? Kurang apa? Jadi kalau Nabi yang nyaris sempurna seperti itu masih ada cacinya, wajar kalau ada orang yang nggak suka sama kita. Halo, sama saya? Itu politik, biarin aja. Kan menurut dia dan menurut orang lain gimana aja Bu? Ya kata Gus Dur gimana? Kaki kuat korek, ini. Ya jangan kata cacian dan hinaan. Kata pepatah Arab, ridon nas la tuhsa, mengharap orang seluruh manusia itu suka sama kita, nggak mungkin. Jangankan kita, Nabi kekasih Allah udah masuk surga, dijamin masuk surga, wajahnya ganteng, akhlaknya mulia, ada nggak yang menghinanya? Ada. Sampai dibilang majnun, gila tuh Nabi, tukang sihir tuh Nabi, gendek wa maluman. Kalau begitu bahasa ini, siapa yang bilang begitu? Abu Lahab bapaknya sendiri. Hadirin, maka Allah bilang jangan takut dicaci ketika kita berada dalam Quran. Begitu. Kenapa?
karena sesungguhnya Allah yang akan melindungi kita. Begini ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya ini, inna kafainakal mustahziin. Sesungguhnya kamilah yang akan melindungimu wahai Nabi Muhammad dari kejahatan orang yang mengejekmu. Masya Allah. Pak, kalau kita bersahabat dengan orang yang mengejek kita tenang, sabar, dewasa menghadapinya, maka cepat atau lambat bisa saja orang yang membencinya itu akan mencintai kita. Begitulah kata lalu, benci-benci tapi begitu. Ada nggak kira-kira begitu? Iya. Ada yang jangan nggak di sini? Bang, jangan. Kalau ada perempuan menghina kita, biarin aja. Lu jelek. Tapi kata Pak saya ganteng, diam aja. Kenapa dia nyaci-nyaci? Ternyata dia sesungguhnya mencintai lu Bang, tetapi cintanya tak pernah digubris oleh Anda. Maka dia berusaha untuk menyakiti hatimu. Di balik kebenciannya ada cinta yang tak terlurus. Tahu masih bersama saya. Tapi kalau ente mungkin dia bukan karena benci, mau bahas dendam ya. Jadi hadirin, boleh jadi orang membenci kita itu bukan karena benci yang sesungguhnya, tapi dia iri kepada kita. Selagi kita dalam kebenaran, siapa yang akan menjaga kita? Ini ayat 95. Inna kafainakal mustahziin. Sesungguhnya kamilah yang akan memelihara wahai Nabi Muhammad dari kejahatan orang yang mengolok-olok. Dalam tafsirnya dikatakan wa inna ulaikal musyrikun alladziina yaskharuna min da'watika lan yatamakkanu minka wa lan yastati'u an yahulu bainaka wa baina da'watika. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu wahai Nabi Muhammad tidak mungkin, mustahil bisa mengendalikan dakwahmu dan bisa membuatmu terpisah dengan dakwah. Artinya apa? Kebencian orang-orang yang suka mencacimu tak akan pernah menggoyahkan dirimu wahai Nabi Muhammad selagi kau mencintai kebenaran. Dan itu berlaku umum, Pak. Ini bukan hanya berlaku pada Nabi Muhammad. Al-Quran itu berlaku untuk semua manusia yang beriman kepada Allah. Selagi kita dalam kebenaran, ada orang yang mengolok-olokkan kita karena ini atau benci, tetaplah tegar di jalan kebenaran, karena yang akan melindungi kita siapa? Saya waktu bujangan Pak punya pengalaman, punya pengalaman yang namanya anak muda, pokoknya disakitin lah kira-kira. Tapi saya berlapang dada untuk memaafkan. Saya tegur tiap hari, nggak nyaman. Enggak. Saya tegur lagi, enggak. Saya tegur lagi, sekian kali tegur, akhirnya dia nyaman dan akhirnya baik. Sampai anaknya di sekolah nangis sekolah saya. Dan sampai sekarang dia baik. Pertanyaan saya, siapakah yang merubah hati seseorang dari benci menjadi baik? Inna kafainakal mustahziin. Inna kafainakal mustahziin. Sesungguhnya kamilah yang akan menjaga wahai Nabi Muhammad dari kejahatan orang-orang yang suka mengejek atau mencaci. Yakin Pak, kalau kita berada dalam kebenaran, jangan ombak-ambing dengan arus dan badai yang diciptakan oleh orang yang membenci kita. Halo, masih bersama saya? Ini nasihat Allah kepada siapa? Nabi Muhammad. Kita umatnya siapa? Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Nah, terakhir hadirin, KJP. K-nya apa? Kuatlah pertama. Al-Quran harus dekat dengan kita. C-nya apa? Jangan takut cacian, karena orang yang benar pasti dilindungi oleh Allah. P-nya, apa P-nya? Perbanyaklah sujud. Kata Allah, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sungguh kami mengetahui wahai Nabi, sesungguhnya hatimu sempit, nyesek karena ejekan orang-orang yang tidak beriman ini. Karena seperti itu, maka apa yang harus dilakukan agar hatimu tetap lapang? Fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin. Maka pujilah Allah, bertasbihlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, pujilah Allah, wa kun minas sajidin, dan bersujudlah kepada Allah. Maksudnya apa? Di sini ditafsirkan
wasta'in bis salat fa inna fiha asyifa. Minta tolonglah engkau wahai Nabi Muhammad kepada Allah dengan perantaraan salat, sebab dengan engkau salat pada salat itu ada obat yang akan mengobati sakit hati. Udah itu dong Bapak Ibu. Kalau masih bersama saya sarankan kalau ibu ngambek sama suami, bapak ngambek sama istri, setelah ngambek ambil air wudu, sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat setelah wudu itu ada sunnahnya. Lalu kemudian memohon kepada Allah, ya Allah, jangan biarkan hati kami dengan hati istri hamba taat Allah. Ikatkanlah hati hamba dengan hati istri dengan ikatan cintamu yang abadi. Sebab kami tahu ya Allah, setan akan bahagia kalau hamba saling bermarah-marah. Tolong ya Allah, jangan biarkan aku dipermainkan oleh setan dan iblis. Tolong rekatkan hati hamba. Lihat Pak, setelah itu, insya Allah, masya Allah. Bapak Ustaz pernah bilang begitu. Ini pengalaman Pak, pengalaman. Ini kisah nyata ya. Dan aktor utamanya ada di sini. Suatu ketika istri saya manyun itu dengan senyum bedanya tipis. Senyum itu 2 cm ke kanan dan ke kiri. Cis, nah itu senyum. Tapi manyun 2 cm ke depan. Sekali-kalinya orang kalau udah manyun lagi hilang. Dari pagi saya dimanyunin Bu. Masya Allah. Saya kalau cerita ini mau bini yang ketawa. Sampai tuhur, sampai adzan tuhur berkumandang. Akhirnya apa lagi? Alhamdulillah saya biasa sholat di masjid, di Masjid Konsikon 13. Saya sholat di sini. Konsikon 13 di Srengseng Sawah. Habis sholat zuhur, saya langsung pulang. Sambil Al-Quran, saya baca Quran. Sampai menetes air mata itu, dan saya berdoa, ya Allah, aku mencintai istri hamba ya Allah. Tapi tak ada yang bisa menyampaikan pesan cinta hamba ini kepada dia ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menyampaikannya dengan sempurna ya Allah. Tolong lembutkan hatinya ya Allah yang keras ini ya Allah dengan cahaya cintamu. Lembutkan ya Allah. Tanpa sadar saya menangis. Ingat, pas berangkat istri sedang mandi. Pas pulang, masya Allah, pintu semuanya terbuka, saya masuk, istri sedang membaca Al-Quran. Dan saya tidak berkata apa-apa, saya hanya duduk di sampingnya. Pas saya duduk di sampingnya, dia tutup Al-Qurannya, bilang Sadaqallahul Azim. Lalu kemudian dia menoleh ke saya dengan tersenyum. Apa yang mau katakan? Oh ini sekarang saya kesempatan nih. Apa itu? Ingat di dalam kamar itu, akhirnya kamarnya ditutup dan selanjutnya disensor. Nah, kira-kira gitu. Pertanyaan saya, siapakah yang merubah manyunan dari senyuman? Jawab siapa? Allah. Gampang hidup. Gampang hidup ini kalau kita nyambung dengan Allah. Gampang. Ingat, di antara fitnah yang paling besar dalam keluarga ada setan khusus yang diperuntukkan oleh Allah, yang diperuntukkan untuk membuat seseorang bercerai. Dan jika kita marahkan dengan suami istri, itu istri sedang bertepuk tangan Pak. Mau Bapak Ibu ditepuk tangan oleh setan yang saat kita saling membenci. Tekor Pak, benci sama suami ibu tekor. Pak, tekor benci sama istri tekor. Pusing mah. Halo, bersama saya. Tapi kalau saling mencintai, ya Allah, biar kata makannya daging, akan minumnya susu, ada orang buah, masya Allah. Indah, betul tidak? Baik, jadi agar kuat dalam hidup kita ini, ya, dalam menjalani kehidupan ini, khususnya apa tadi? Kanya apa? Kekuatan utama apa? Kekuatan itu Pak? Al-Quran. Sering-seringlah membaca Al-Quran dan sering-seringlah mengkaji kandungannya. J-nya apa? Jangan takut cacian. Sebab orang yang benar, inna kafainaka mustahzi'in. Sesungguhnya kamilah yang akan melindungimu wahai Nabi Muhammad dari orang-orang yang membenci. Dan yang terakhir, P-nya apa? Perbanyak sujud, maksudnya apa? Perbanyak sholat. Sebab fa inna fis salat asyifa. Karena di dalam sholat itu ada obat hati, obat yang menyehatkan hati, obat yang menyehatkan perasaan, obat yang menyehatkan pikiran, insya Allah. Baik, itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan
Surat Al-Hijr yang terakhir ini membuat kita semakin kuat kepribadiannya karena dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa menikmati kehidupan ini. Allah takdirkan menjadi percikan surga untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup bersama dengan membaca doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.